sebenarnya ada 3.060.000.000 alasan untuk menjadikan segala sesuatu itu bukan sampah. Jadi Hai Sobat Dima, balik lagi di podcast si Dima. Jadi kali ini seperti biasa di podcast kali ini kita bakal ngomongin seputar dunia pertambangan, tapi bukan cuma itu doang. Kita juga di sini kasih motivasi dan pembicaraan-pembicaraan lainnya. Tapi kali ini sedikit berbeda sih, soalnya biasanya kan kita shootnya di kantor nih, tapi kali ini kita visit salah satu tempat kumpul, tempat diskusi di daerah Palembang. Dan sekarang narasumber kita juga seorang pemilik dari tempat itu sendiri. Di sini udah ada siapa namanya? Berkenalan dulu kita. Perkenalkan, nama saya Arada Emir Jordan, bisa dipanggil Emir. Kak Emir. Ya. Jadi Kak Emir ini owner Pance ya Kak? Ya, Pance. Pance Hub. Jadi Pance Hub ini lokasinya itu di kawasan Kampang Iwak, di dekat Jalan Rambutan nomor 20. Nomor 20. Jadi kita kenalan dulu nih Kak. Jadi Kak Emir ini backgroundnya dari mana sih Kak? Background kakak itu? Kalau dari pendidikan, saya itu latar belakang anak teknik. Anak teknik. Di Politeknik Negeri Sriwijaya, D3, tamat tahun 2019. Memang selama di kampus aktif organisasi sosial, internal, eksternal kampus gitu. Kalau misalnya aktif di organisasi apa aja sih Kak yang kakak ikutin selama lebih kalau untuk organisasi itu namanya IKASA, Ikatan Pemuda Peduli Sosial. Itu yang pertama kali dari maba sampai sekarang. Terus lanjut lagi ke Himpunan Mahasiswa Islam. Terus apa lagi ya? Ya kegiatan-kegiatan volunteer, kerelawanan itu ikut lah beberapa kegiatan. Kalau misalnya alasan kakak sendiri ikut organisasi sosial tersebut, apa sih yang melatar belakangnya kakak, kenapa kakak join ke dalam organisasi tersebut? Alasan yang paling mendasar kenapa dari dulu sampai sekarang tetap aktif dalam kegiatan sosial dalam bentuk apapun, karena pernah ngerasa dalam hidup tuh pernah berada di titik paling rendah gitu. Dia merasa kesulitan dari segi finansial, dari kayak sekolah itu apa ya sampai kegiatan apa yang kita inginkan waktu sekolah dulu tuh nggak bisa diikutin karena kendala finansial segala macem lah, banyak. Jadi kakak pernah merasakan makanya kakak jadi ikut. Jadi walaupun kayak gini tampang agak rada-rada serem kata teman, sebenarnya hati melankolis banget. Oh, kalau kata orang tuh tampang security tapi hati Hello Kitty ya kayak. Terus gitu. apa lagi ya Kak? Terus katanya nih dengar-dengar kakak kan juga aktif di organisasi yang berbau lingkungan. Nah, berbau lingkungan. Nah, itu organisasi apa sih Kak? Apakah itu, soalnya setahu Vivi kan kalau organisasi lingkungan tuh Mapala. Vivi tahu cuma itu doang. Kalau misalnya yang kakak ikutin tuh apa? Sebenarnya bukan organisasi, karena emang dari dulu waktu kecil emang seneng sama kegiatan lingkungan. Setelah buka Pance kan ngangkat konsep eco green, jadi harus makin lebih cinta lingkungan lagi. Jadi bukan organisasi, emang dengan Pancenya kami bareng-bareng sama teman-teman yang ada di Pance gerak untuk ayo ngajak teman-teman untuk lebih peduli dengan lingkungan. Lebih peduli dengan lingkungan. Nah, kan kita tahu nih kakak dari jurusan latar belakangnya tuh teknik elektro. Kenapa bener. Kakak tiba-tiba bukan melenceng ya, apa sedikit melintas dari jurusan kakak yang dulu kakak tekunin? Kenapa ya? Pertama memang sebenarnya gimana tuh ceritanya? Kalau nggak salah pilih jurusan sih waktu dulu. Belum ketemu jati diri ya? Belum ketemu passion. Jadi setelah kuliah tuh mencari jati diri. Jadi coba sana sini. Jadi lebih setelah tamat lebih tahu nih. Oh ternyata aku lebih seneng ke bisnis. Jadi ya coba bisnis lah. Ini bisnis kakak yang pertama kali atau bukan sih? Ini yang keberapa? 3. Pertama itu sempat all shop, gagal. Kedua itu sempat angkringan. Itu sebelum corona masuk ke Indonesia, akhirnya tutup. Terus jeda berapa bulan, Desember kemarin Pance akhirnya. Oh, jadi kemana sempat tutup gara-gara pandemi juga? Gara-gara pandemi. Kalau misalnya belajar bisnis,
kan kakak nggak belajar nih soal bisnis di kuliah. Ya. Kakak belajarnya dari mana? Dari teman, ada sih kebanyakan teman sih. Teman, dari buku juga. Buku yang paling menginspirasi saya itu dari papa, itu The Power of Kepepet. Nah, Judul bukunya The Power of Kepepet. Jaya Setiabudi kalau salah penulisnya. Kalau masih ada di susunan rak-rak ini bukunya. Itu Kalau benar-benar boleh tahu, inspirasi. boleh dong kak kasih tahu apa sih secara umum gambaran dari buku itu tuh apa? Apa ya? Pokoknya Yang quotes yang paling menarik buat kakak. ini untuk bisnis yang baik itu bisnis yang dimulai, bukan bisnis yang terus dipikirkan. Jadi banyak teman-teman tuh yang nggak saya itu nggak takut ngambil resiko. Jadi kayak gue punya 30% teori dengan 70% praktek. Jadi dengan teori sedikit itu, tapi gue gerak gitu. Terus gerak itu gue nemuin teori-teori baru. Terus dari teori-teori itu akhirnya gue belajar dari kesalahan-kesalahan yang dari teori-teori 30% tadi, gue belajar lagi untuk jadi lebih baik ke depannya. Kalau misalnya itu kan berarti apakah kita juga harus punya nekat atau nekatnya itu harus gimana sih kak? Kalau misalnya harus action kan berarti kan ada nekatnya juga. Ya benar. Kalau kakak gimana? Lebih apa ya? Waktu itu pernah sempat diskusi. Lebih ke bukan nekat sih, berani. Bener sih nekat, tapi ada persiapan gitu. Iya, ada persiapan. Dengan persiapan yang kita rancang dengan sematang mungkin, dan terus seterusnya gerak, jangan sampai terus dipikirin ntar gagal, nggak mulai bisnisnya. Terus kan balik lagi nih kak ke lintas dari background kakak. Dari situ apakah orang tua kakak tetap mendukung kakak di bisnis atau mereka kemarin ingatnya, aduh kamu kan backgroundnya elektro nih, kamu harus ke elektro dong, kayak gitu. Nah dari mau papa tuh tetap nyaranin yang terbaik kan, tapi keputusan terbesar tuh ada di tanganku. Jadi sempet abis tamat kuliah itu nanya ke mama, abang kan di rumah dipanggil abang, jadi abang ini cocoknya kerja apa yo? Jadi disaranin beberapa, ya salah satunya bisnis. Oh, bisnis. Nah, karena yang paling mengenal kita itu adalah keluarga. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tentang diri kita itu sebenarnya paling tepat tanyain ke kedua orang tua. Jadi saran dari orang tua juga. Dan orang tua juga nggak banyak minta sih. Yang penting apa yang kamu lakukan itu benar, baik, dan nggak ngerugiin orang lain, lakuin terus. Dan pintanya cuma 2, sholat 5 waktu, sama jangan ngerugiin orang lain, itu doang. Jadi nggak nuntut pekerjaan nggak. Berarti kan kakak kan ini nih belajar bisnis kan dari orang tua ya. Dari orang tua. Tadi sempat cerita-cerita juga sama kakak kalau misalnya kakak tuh udah bisnisnya dari kecil nih. Mungkin kakak bisa ceritain, bisa kasih motivasi juga buat teman-teman yang nonton. Gimana caranya mulai bisnis? Kalau lupa sih sebenarnya waktu pertama kali mulai bisnis itu ya karena pengaruh lingkungan juga. Jadi benar sih lingkungan itu besar pengaruhnya terhadap diri kita. Jadi waktu masih kecil itu pernah apa ya, diajak temen kelas 1 SD kalau nggak salah. Kan waktu SD kan kita kan hobi tuh aduin buah karet tuh kan. Kalau kami dulu ada tuh. Nah itu tuh temen-temen tuh pada males ngumpulin. Jadi temanku waktu itu ngumpulin itu untuk dijual. Itu lumayan tuh 4.000. Itu penghasilan pertama gue dalam hidup. Itu 4.000. Bisnis tahun pertama berapa? Tahun 2003 kayaknya. 2003 4.000 udah gede ya kak ya? Gede. 4.000 udah gede banget soalnya zaman VVSD aja jajan tuh cuma 1.000 kayaknya. Tapi itu udah gede banget soalnya. Lumayan jadi bangga gitu. Iya. Senengnya bukan main. Jadi dari situ kakak ngerasa udah bisa ngasilin uang sendiri, kakak mulai bisnis sampai sekarang kakak udah punya tempat buat bisnis kakak juga sendiri. Ya, benar. Nah, kalau untuk bisnis kakak yang sekarang, kakak emang mulainya merintis sendiri atau kakak juga ada partner? Sebenarnya kalau Pance itu ada partner. Ada partner. Partner dengan ya dia ngasih dana ke saya, terus untuk saya mengelola di sini dengan pembagian hasil kesepakatan kita lah. Jadi konsep 100% yang konsep Pance itu saya. Oh iya. Itu kan berarti kakak sebelum kakak buka Panci ini kakak udah punya relasi nih. Nah kakak ketemu sama partner relasi kakak tuh dari mana sih?
Sebenarnya nggak sengaja nggak sengaja di tempat tongkrongan juga, tempat ngopi, terus bahas-bahas, nanya latar belakang apa, dan orangnya tertarik dengan bisnis tapi belum punya bisnis kan, tapi pegawai dia soalnya. Terus lanjut bahas-bahas, sempat nolak tuh diajak karena waktu itu sempat kerja juga. Nah akhirnya terus dia tuh yang ngejar-ngejar kan untuk ikut apa tuh bareng dengan dia untuk bisnis. Ya udah akhirnya luluh juga kan, dia udahlah ajar gitu kan. Jadi kakak awalnya diajakin sama partner kakak ini. Diajak, akhirnya setelah gue okein, terus nyiapin konsep gimana coffee shop ini ke depan. Ini kan Pance Coffee and Art Space. Kenapa kakak ngomongnya itu bukan coffee shop aja tapi ada art space-nya juga? Karena pengen konsep dari awal tuh pengen buat teman-teman anak muda di kota Palembang menjadikan Pance ini tempat mereka untuk berkreativitas. Itulah namanya art space. Dengan kata Pance Hub tuh sebenarnya hub tuh kalau di apa ya, teman-teman saya waktu di Jakarta, Bandung, dan kata-kata hub tuh sebenarnya pusat. Kayak Bandung Creative Hub, Jakarta Creative Hub, ada juga kalau salah Jogja Creative Hub. Jadi dengan kata-kata hub tuh menghubungkan anak-anak muda di kota tersebut. Jadi pengennya Pance tuh itu menghubungkan teman-teman yang pengen belajar, mengeluarkan ide, berkreasi tentang seni atau apalah itu di Pance gitu dengan kata hub itu. Kalau untuk kata Pance-nya itu sendiri, itu ada makna nggak sih kak? Pance itu bahasa daerah, jadi bahasa Muarenim, PANCE, diplesetin kan HCH, karena ada beberapa tempat nongkrong juga yang namanya Pance. Nah, jadi diplesetin, Pance itu nama tempat duduk yang terbuat dari bambu yang biasa tuh di bawah pohon, di bawah rumah. Nah, itu Pance. Jadi kalau orang-orang daerah tuh, kalau kita nyebutnya pos ronda. Jadi kayak tempat untuk nongkrong ngopi itu Pance. Itu jadi ya diangkat lah dengan sedikit tambahan huruf H di belakang, terus ditambahin lagi huruf hub, kata-kata hub di Pance hub. Sebelum kakak netapin nama coffee shop kakak ini Pance, ada nggak sih beberapa saran dari partner kakak atau misalnya teman-teman kakak sendiri buat namain coffee shop ini? Dari awal sih pengen nama ini tuh yang berhubungan dengan circle, relasi. Jadi yang kayak gitu kayak koheren, dalam nyari-nyari coba dalam bahasa Yunani, Sanskerta. Akhirnya keinspirasi sama teman-teman yang ada di Bandung. Mereka tuh nggak malu untuk ngangkat bahasa daerah mereka. Kayak Sunda, kayak mimiti itu permisi, jadi mimit itu permisi kalau nggak salah ya. Jadi mimiti coffee shop gitu. Jadi terus gua mikir kan, anak Palembang nih kan, bahasa Palembang lah diangkat ya, salah satu bahasa daerah di Palembang. Jadi itu bahasa Muarenim Pance. Oh, kebetulan kakak juga dari Muarenim. Atau enggak? Itu Basemah, suku Basemah itu kayak Muarenim, Tanjung Enim, Lahat, Pagaralam. Itu tahu arti Pance. Oh gitu ya. Nah kan tadi kita bahas nih kak, kalau misalnya Pance Hub ini tuh peduli lingkungan. Apa sih gerakan-gerakan yang Pance udah terapin nih, yang peduli lingkungan itu sendiri? Dari Pance sendiri tuh kami memaksimalkan untuk pemilahan sampah plastik, sampah organik sama anorganik. Terus juga dari kemasan juga, karena tetap ada plastik nih. Pance teman, plastik kami pakai teknologi oksium, itu yang dalam 2 tahun itu bisa terurai. Jadi itu kayak pipet, cup sama kantong plastik itu dari teknologi oksium. Berarti kalau misalnya untuk meminimalisir penggunaan plastik itu sendiri, berarti akan digunakan apabila cuma untuk take away dong berarti kak? Atau tetap take away? Atau enggak tuh kalau Pance lagi ada event kan rame tuh kan, kadang gelas habis baru dipakai. Dan juga gerakan-gerakan Pance dalam menyebarkan virus cinta lingkungan tuh ngadain diskusi biasanya setiap hari bumi, hari air, atau tanggal 5 Juni nanti itu kebetulan bakal ada hari lingkungan sedunia. Jadi kemungkinan Pance bakal ngadain diskusi sekaligus aksi bareng teman-teman di kota Palembang yang peduli dengan lingkungan sekitar.
Terus ada yang menarik nih. Jadi kalau misalnya di panci itu karena mengurangi sampah plastik, jadi pakainya ini ya Kak, stainless straw gitu ya? Ya benar. Itu apa emang dimaksimalin banget ya Kak penggunaan dari stainlessnya itu sendiri? Ya, dimaksimalin banget. Ya walaupun tetap pakai plastik kan, tetap nggak bisa menghindari kan. Tapi kami coba untuk bijak dalam penggunaan, kayak kita nggak buang sampah sembarangan, kita nggak langsung buang ke TPA, tapi kita kumpulin dulu, entah jadiin apa. Itu lagi garap juga sih sebuah karya tulisan di dinding. Kalau lihat di situ tulisan Think Big Impact, itu dari pipet, dari kumpulan pipet bekas lah, kita cuci terus kita tempelin. Oh jadi itu digarap dari bekas dari teman-teman yang di sini itu dijadiin sebuah karya. Itu sebenarnya kata mentorku tentang yang aku belajar tentang eco green. Sebenarnya ada 3 miliar 60 juta alasan untuk menjadikan segala sesuatu itu bukan sampah. Jadi kalau kita berpikir itu bukan sampah, jadi bisa kita manfaatin semaksimal mungkin segala sesuatu. Itu sih. Oh ini menarik lagi nih, kan kakak bilang kalau misalnya kakak punya mentor buat belajar eco green. Nah itu mentor kakak tuh kakak dapetnya dari mana? Atau memang kakak ketemunya dari diskusi, atau emang sebelum kakak bangun panci ini sendiri kakak emang udah berpikir untuk menggunakan yang eco green tadi? Ya emang kepikiran tuh pakai eco green. Itu dari teman-teman literasi kan, sobat literasi jalanan biasa ngumpul diskusi, terus ngajak nongkrong ke tempat mentorku itu. Ternyata dia benar-benar nerapin eco green, dari penggunaan limbah plastik, limbah kayu itu digunain untuk jadi sebuah karya seni. Itu namanya Bang Erik. Kalau Bang Erik nonton, thanks Bang. Oh jadi Bang Erik ini yang salah satu menginspirasi kakak ya buat panci ini. Dan lingkungan juga akhirnya teman-teman yang biasa diskusi akhirnya ternyata terpengaruh juga dengan hal positif seperti ini. Jadi makin kesini makin semangat nih untuk ngajak teman-teman lebih luas lagi, khususnya anak-anak muda Kota Palembang, untuk cinta lingkungan, setidaknya jangan buang sampah sembarangan. Itu aja sih. Terus ngomongin soal panci lagi, tadi kan ada namanya art space nih Kak. Kalau art space sendiri kan berarti seni nih. Kalau misalnya di panci itu apa sih seninya gitu loh? Apa sih seni yang kakak tampilin dari panci itu sendiri? Karena ngangkat konsep eco green, jadi dari limbah sih, kayak limbah kayu, limbah plastik, itu lebih ke situ sih. Tapi sebenarnya pengen jauh lebih luas lagi, itu pengen ngumpulin teman-teman yang ada di Palembang yang senang ngelukis, kayak memanfaatkan limbah pakaian untuk jadi sebuah karya lagi, kayak tote bag, atau banyak lah sebenarnya yang dari limbah pakaian. Cuma limbah plastik, limbah tekstil itu yang paling mempengaruhi lingkungan. Iya, nah, jadi ke air juga ya kan? Ke air, ke sungai. Jadi pengen ke situ, ngajak teman-teman. Itu baru lagi dirancang sih, itu pun belum jalan. Terus katanya juga di panci ini sendiri itu sering adanya forum diskusi. Ya benar. Nah selain lingkungan, ada nggak sih Kak forum diskusi yang dilakuin? Maksudnya di luar lingkungan, apa sih pembahasan-pembahasan yang biasanya didiskusiin sama kakak dan teman-teman juga? Sejarah, kita biasa bahas sejarah, tentang sejarah Palembang, apalagi ya, tentang anak-anak teater, literasi, puisi, musik, bahkan kebetulan teman-teman kolektif Palembang tuh yang dirancang teman-teman di bulan Juni ini bakal ada festival di bulan Juni. Jadi itu selama 1 bulan penuh bakal diadain festival kayak literasi, nobar, apalagi nih, musik, diskusi-diskusi, forum diskusi tentang sejarah, tentang budaya, tentang feminisme, banyak lah pokoknya. Jadi sebenarnya budaya diskusi di Kota Palembang itu udah ada sejak kapan ya, 1800-an lah. Bahkan Al-Quran tertua di Asia Tenggara pun ada di museum kita. Jadi sejarah literasi di Kota Palembang itu sebenarnya besar. Di negara yang besar adalah negara yang menghargai sejarah. Jadi untuk teman-teman anak muda, jangan lupakan sejarah ya. Dari mana kamu berasal.
Terus juga kan katanya sering ada pembacaan puisi nih Kak. Nah itu ada jadwal sendiri nggak sih Kak? Apa gimana? Ada jadwal sendiri nggak kalau buat baca puisi? Sebenarnya kalau setiap kali ada forum diskusi itu kita biasa ada setelah selesai acara nih sudah sesi foto biasa ada mimbar bebas. Mimbar bebas itu untuk teman-teman nyanyi, baca puisi itu bisa. Di kapanpun setiap kali ada panca ngadain acara itu bisa baca puisi. Apalagi khusus hari-hari puisi kan kayak takziah puisi kemarin 28 April itu benar-benar hari puisi untuk teman-teman. Jadi benar-benar untuk baca puisi. Biasanya kalau di Panci ini sendiri event-event seperti itu apakah pasti ada setiap bulannya atau emang tergantung ada hari-hari besar aja? Minimal sebulan itu 1 kali kalau di Pance. Kalau bulan sebelum ini kan zona merah nih Palembang, jadi 1 bulan sebelum puasa kemarin tuh biasa sebulan tuh bisa 3-4 kali. Jadi seminggu tuh 1 kali minggu. Biasa dirutinin setiap hari Kamis atau Rabu diskusi gitu. Berarti buat teman-teman nih Kak, misalnya kalau Vivi kan baru tahu nih Panci ini sendiri. Kalau misalnya Vivi mau join buat diskusi, apakah itu bebas atau misalnya harus ada registrasinya dulunya atau gimana? Enggak, selama itu kegiatan yang bakal ngasih dampak positif untuk teman-teman dari organisasi atau komunitas bisa langsung ke Pance. Dan insya Allah kalau nggak tabrakan sama jadwal teman-teman yang lain bisa di kapanpun bisa di kita ini. Dan Pance siap bantu totalitas. Nah jadi ini menarik ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ikut diskusi, yang punya ketertarikan di bidang seni khususnya baca puisi dan yang lain-lain, atau bisa juga yang tadi ya Kak seperti memanfaatkan dari limbah-limbah plastik, itu bisa langsung aja ke Pance, bisa ikut join sama teman-teman yang di sini yang udah profesional. Jangan takut kalau misalnya masih amatiran ya Kak ya. Kita garap bareng-bareng lah. Terus ini sih Kak, Pance sendiri pasti berdirinya Pance ini ada tujuan. Nah, tujuan Kakak mendirikan Pance ini sendiri tuh biar apa sih? Pance itu dari awal ngegarap itu memang pakai visi dan misi sih. Kayak visinya itu we don't just make a coffee, more than that we make change. Jadi kita nggak sekedar jual kopi, kita pengen ngasih perubahan khususnya diri sendiri, dan yang paling besar lagi ya ke lingkungan sekitar. Jadi Pance itu punya dari misi lingkungan, misi literasinya, kayak lebih fokusnya tuh ke lingkungan sama literasi. Jadi kegiatan-kegiatan Pance itu didominasi dengan kegiatan lingkungan sama kegiatan diskusi literasi itu. Dan apalagi ya, dan Pance juga punya tagline tuh Think Big Impact. Jadi kita tuh punya semangat gimana caranya ngasih dampak yang lebih besar lagi, Think Big Impact. Terus ini kan tadi udah nih visi misinya nih Kak. Kedepannya harapan Kakak buat Pance sendiri apa sih Kak? Apa mimpi Kakak dan apa cita-cita Kakak buat Pance ke depannya? Untuk Pance ke depan banyak sih yang harapannya tuh mungkin lebih banyak lagi teman-teman yang sadar akan lingkungan, dan itu juga salah satu misi kami. Dan kami semakin banyak merangkul teman-teman yang punya hobi membaca, diskusi, karena kami sangat terbuka dengan adanya forum-forum diskusi tentang apapun itu. Dia mungkin dari circle, dari kata Pance lah, tempat Pance Hub tuh menghubungkan semakin banyak orang, mempertemukan teman-teman yang lama udah nggak ketemu tuh bisa di Pance, karena ada beberapa momen kayak temen SD akhirnya ketemu sama temen lamanya gitu, dan itu sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami bisa mempererat silaturahmi seseorang. Jadi kami ingin kedepannya semakin banyak teman, banyak juga forum-forum diskusi, dan semakin banyak juga orang-orang yang bisa mencintai lingkungan khususnya Kota Palembang.